Pernikahan pada pandangan pertama, Zachary dan Serenity. Bab 126. Zachary kecewa. Namun, setelah dipikir-pikir, kalau merekomendasikan kerajinan tangan, Serenity hanya akan membuat lebih banyak uang bagi Serenity. Karena Serenity adalah istrinya, dia masih dapat memperoleh manfaat darinya. Dengan mengingat hal ini, Zachary tidak lagi merasa terlalu tertekan karenanya. Ketika Serenity selesai memasak, dia membawa semua hidangan dan menaruhnya di atas meja. Pasangan itu mengambil tempat duduk dan makan malam bersama. Zachary sedang dalam suasana hati yang baik dan makan dengan penuh semangat. Dia harus mengakui bahwa Serenity memiliki keterampilan memasak yang hebat dan dia diberkati memilikinya. Setelah makan, Serenity mencuci piring dan mengambil tas pakaian dari sofa. Dia mengambil pakaian dari tas dan menyerahkannya kepada Zachary. Tuan Yop, cobalah 2 set pakaian ini dan lihat apakah cocok. Kamu telah banyak membantuku, jadi menurutku mentraktirmu makan saja tidak cukup. Itu sebabnya aku membelikanmu 2 set baju baru dan dasi yang serasi. Semuanya berwarna hitam, warna favoritmu. Zachary sudah lama menduga bahwa ini untuknya, tapi dia tidak menunjukkannya. Dia mengambil pakaian dari Serenity dan bertanya sambil menatapnya. Bagaimana kamu tahu berapa ukuranku? Aku bertanya pada nenek. Zachary berhenti di situ. Apakah kamu ingin mencobanya? Tidak, itu akan cocok. Serenity memilih warna yang disukainya. Tanya saja padaku lain kali, jika kamu tidak yakin apa yang harus dibeli. Zachary berpikir dalam hati, jangan tanya nenek. Jika dia tahu, siapa yang tahu trik apa yang akan dia lakukan di belakangku nanti. Kamu sibuk dengan pekerjaan, jadi aku tidak ingin mengganggumu, jawab Serenity. Zachary tidak berkata apa-apa. Dia sibuk dan tidak suka dia bertanya tentang hal-hal lain. Tuan Yok, ini masih siang, jadi ayo kita jalan-jalan. Ngomong-ngomong, aku belum pernah berjalan-jalan di sekitar sini setelah pindah ke sini. Selama beberapa waktu, Zachary ragu-ragu sebelum menyetujui sarannya. Dia juga tidak mengenal Brinfield. Pengurus rumah tangganya adalah orang yang membantunya membeli unit ini. Kemudian, untuk pertama kalinya, pasangan itu pergi jalan-jalan bersama. Zachary adalah orang yang tenang dan tidak banyak bicara. Apalagi, mereka tidak seperti pasangan lain yang menikah karena cinta. Ketika mereka turun untuk berjalan-jalan di sekitar lingkungan, tak satu pun dari mereka berbicara setelah berjalan beberapa saat. Setelah sekian lama, Serenity menemukan topik untuk dibicarakan dan bertanya, Tuan Yop, seberapa jauh kampung halamanmu dari kota? Serenity belum pernah ke kampung halaman Zachary, tapi dia mendengar dari Nenek Mi bahwa mereka tinggal di pinggiran kota. Sejak mereka menandatangani perjanjian, Serenity sudah siap mental untuk bercerai kapan saja. Karena itu, ia tidak terlalu peduli dengan kampung halaman suaminya dan tidak mau repot-repot berkunjung. Terlalu canggung untuk terus berjalan dalam diam. Jadi dia memikirkan topik ini untuk menghabiskan waktu. Dengan lalu lintas lancar, dibutuhkan waktu kurang dari 1 jam dengan mobil. Memang tidak jauh, tapi juga tidak terlalu dekat. Keluarga Yok juga memiliki banyak villa di lingkungan kelas atas di kota. Mereka punya rumah di mana-mana. Mereka hanya akan kembali ke kediaman utama sesekali. Nenek menyebutkan bahwa keluargamu juga memiliki lahan pertanian yang banyak ditanami tanaman. Ya, Zachary menjawab, itu benar. Serenity tidak menyelidiki lebih jauh karena mengetahui bahwa apa yang dikatakan Nenek Mei adalah kebenaran. Keluarga Yok hanyalah petani biasa. Oleh karena itu, Serenity tahu bahwa dia menikah dalam jenjang sosial tidak berbeda. Karena dia dan Zachary berada di kelas sosial yang sama. Bab 127. Banyak orang berjalan-jalan di lingkungan sekitar. Sebagian besar dari mereka adalah orang tua yang membawa anak-anak mereka jalan-jalan. Sementara yang lainnya adalah pasangan muda yang berpegangan tangan dengan mesra. Meski melihat betapa mesranya pasangan lain, Serenity dan Zachary hanya berjalan berdampingan, tanpa berinisiatif mengulurkan tangan satu sama lain. Namun, banyak orang yang menoleh ke arah mereka karena mereka adalah pasangan yang serasi. Akhirnya, Serenity mampir ke taman bermain anak-anak dan berkata kepada pria di sampingnya,
Mari kita duduk di sini dan melihat anak-anak bermain. Serenity menyukai anak-anak. Dia mencintai keponakannya, Sonny. Zachary tidak berbicara dan mengikutinya diam-diam untuk duduk di bangku batu. Jika Sonny ada di sini, dia pasti akan bersenang-senang. Zachary bergumam sebagai jawaban. Serenity memiringkan kepalanya untuk menatapnya. Zachary merasa aneh karena dia menatapnya seperti itu. Jadi dia bertanya membela diri. Mengapa kamu menatapku seperti ini? Kamu terlihat sangat tampan. Jadi aku berpikir untuk menenangkan mataku dengan melihatmu baik-baik. Zachary tidak bisa berkata-kata. Tuan Yok, kamu tampan dan cakap, yang berarti kamu memiliki gen yang sangat bagus. Jika Anda memiliki anak di masa depan, mereka pasti akan menjadi pintar. Kamu ingin punya anak bersamaku? Serenity tertawa. Nenek terus-menerus berkata, aku harus melompati tubuhmu agar dia bisa mempunyai cisit. Mendengar ini, Zachary diam-diam menggerakkan pantatnya untuk menjauh dari Serenity. Serenity tidak memperhatikan gerakan halus ini dan melanjutkan. Saya tahu kamu tidak memiliki perasaan terhadap saya. Saya juga tidak punya perasaan padamu. Jadi kita hanya pasangan tanpa dasar cinta apapun. Bahkan jika aku harus melompatimu, rasanya tidak enak. Karena kita tidak memiliki ikatan emosional apapun. Ini akan lebih seperti menyewa seorang gigolo. Yang tersisa hanyalah membayar Anda atas layanan Anda. Zachary kehilangan kata-kata. Kami tidak akan memiliki anak. Biarkan nenek mendesak Callum dan yang lainnya. Tambahnya, apakah mereka tidak akan punya anak? Zachary merenung. Dia merasa tidak nyaman ketika dia mendengar apa yang Serenity katakan tentang memiliki anak. Tapi dia tidak membantahnya dan mengerucutkan bibirnya. Tuan Yok, apakah kamu curiga aku wanita yang licik? Bisakah kamu lebih berterus terang? Zachary berpikir sinis dan tetap diam. Sebenarnya saya punya motif dengan menikahi Anda, Tuan Yok. Itu karena Anda punya rumah. Jika aku menikah denganmu, aku bisa ikut tinggal bersamamu secara gratis. Dengan begitu, saya bisa menghemat uang sewa. Aku tahu. Itu sebabnya dia tidak memiliki kesan pertama yang baik terhadapnya. Zachary menikahinya karena neneknya. Kamu tahu, Serenity memiringkan kepalanya untuk menatapnya lagi dengan kekaguman di matanya. Anda benar-benar pintar, Tuan Yok. Matamu sangat tajam, sehingga membuatku merasa kamu bisa membaca pikiranku saat kamu melihatku seperti itu. Zachary memandangnya dan berkata, saya tidak bisa membaca pikiran Anda. Jadi saya tidak tahu mengapa Anda membicarakan hal ini sekarang. Tidak ada alasan untuk itu. Aku hanya berpikir kita jarang ngobrol. Kamu juga tidak akan berinisiatif untuk ngobrol. Jadi aku harus mencari topik umum untuk dibicarakan. Untuk mengurangi kecanggungan. Bab 128. Zachary terdiam lagi. Dia tidak tahu apa yang harus dia bicarakan dengannya. Pasangan muda di sekitar. Mereka adalah pengantin baru dan bertingkah mesra sambil mengaitkan jari saat berjalan bersama. Pasangan yang memiliki anak fokus pada anak-anak mereka, sehingga mereka memiliki lebih banyak hal untuk dibicarakan. Tidak seperti mereka yang tidak memiliki perasaan atau anak. Itu adalah tugas yang berat bagi mereka untuk mengobrol. Melihat Zachary kehilangan kata-kata lagi, Serenity tersenyum dan berdiri sebelum menariknya juga. Ayo kembali, agar kamu tidak bertanya-tanya apakah aku akan melompatimu kapan saja. Serenity, kamu perempuan. Memangnya kenapa kalau aku perempuan? Aku hanya mengatakan. Serenity menariknya menjauh, tapi dia hanya menarik lengan bajunya, tanpa menyentuh tangannya. Karena takut dia akan mencuci tangannya ratusan kali ketika sampai di rumah. Apakah kamu tidak melihat trending story 2 hari lalu? Itu tentang Nona Stone dan Tuan Yok. Nona Stone sangat menyukainya. Jadi dia mengaku padanya dan merayunya secara terbuka. Pria akan mengejar wanita yang mereka sukai. Dan wanita akan melakukan hal yang sama karena semua orang mengejar cinta sejati. Saya mengagumi Nona Stone karena hal itu. Dia secara tidak langsung telah membantuku. Meskipun dia tidak tahu siapa aku akan berdoa dalam hati untuknya dan mendoakan yang terbaik untuknya dalam mengejar cinta sejatinya. Saya harap dia berhasil dan menikah dengan Tuan Yok. Dia mengejar Tuan Yok dengan agak agresif sekarang.
Begitu dia bersamanya, saya yakin Tuan Yok akan memanjakannya dengan konyol. Elise tanpa sadar menekan cerita trending, cucu yang tidak tahu berterima kasih, dan mengurangi dampak tweet tersebut terhadap Serenity and the Liberty. Karenanya, Serenity memiliki kesan yang baik terhadap Elise. Apalagi karakter Elise yang berani, membuat Serenity semakin mengaguminya. Ketika Zachary mendengar apa yang baru saja dikatakan istrinya, dia hampir memutar matanya. Dia berpikir dalam hati, jika kamu mengetahui bahwa Tuan Yok adalah suamimu, apakah kamu masih akan mengatakan hal seperti itu? Tuan Yok tidak menyukai Nona Stone. Zachary menjelaskan sendiri. Jangan sampai Serenity mencoba memasangkan dia dan Elise. Selain jatuh cinta pada pandangan pertama, kebanyakan orang tidak akan merasa bahwa mereka akan jatuh cinta dengan pasangannya. Cinta adalah tentang mengejar satu sama lain dan perlahan-lahan mengenal satu sama lain. Begitu mereka semakin dekat, rasa saling mengagumi dan perasaan pasti akan berkembang secara bertahap. Perasaan perlu dipupuk. Tuan Yok dan Nona Stone cocok satu sama lain karena mereka berasal dari kelas sosial yang sama. Jika mereka berdua bisa bersatu, mereka pasti akan menjadi pasangan yang serasi di surga. Saya bekerja di Yok Corporation. Saya tahu bahwa bos kami selalu membawa pengawalnya kemanapun dan tidak mengizinkan remaja putri mendekatinya. Dia tidak menyukai wanita muda. Selain itu, hubungan perusahaan kita dan Stone Group tidak terlalu baik. Jadi bagaimana bos kita bisa bersama Nona Stone? Setelah menikah, Serenity tidak pernah menanyakan posisi Zachary di perusahaannya dan berapa penghasilannya setiap bulan. Bagaimanapun, mereka hanyalah suami istri di mata hukum, dan mungkin tidak bertahan lama. Jadi mengapa repot-repot? Tentu saja, jika Zachary mengangkat topik tentang pekerjaannya, Serenity akan dengan senang hati bergosip tentang orang seperti apa bosnya itu. Apakah kamu sudah bertemu bosmu? Anda memiliki nama belakang yang sama dengannya, sehingga mudah bagi orang lain untuk salah mengira Anda sebagai kerabat atasan Anda. Serenity tersenyum dan menambahkan, Jasmine curiga kamu punya hubungan keluarga dengan Tuan Yap. Itu disampaikan beberapa kali, tapi aku bilang padanya bahwa dia sudah membaca terlalu banyak novel, sehingga dia tidak bisa mencampur-adukan fiksi dengan kenyataan. Pemeran utama wanita selalu menikah dengan seorang miliarder pada pandangan pertama. Setiap pria pasti menjadi miliarder jika menikahinya semudah itu. Zachary bergumam dalam hatinya, Nona Sachs memiliki mata yang bagus. Jasmine tidak diragukan lagi berasal dari keluarga kaya. Bagi orang awam, keluarga Sachs adalah orang kaya dan dianggap sebagai taipan lokal. Mereka bisa mendapatkan ratusan ribu sebulan dengan mengumpulkan uang sewa setiap bulan. Hanya karena keluarga Sachs memiliki latar belakang yang sedemikian rupa, sehingga Bibi Rachel dapat menikah dengan keluarga kaya. Zachary membuat catatan mental bahwa jika dia menghadiri pesta makan malam lagi, dia harus menjauhi keluarga Sachs dan Low karena dia tidak ingin mereka mengungkapkan identitasnya kepada Serenity. Dia adalah kepala keluarga Yok yang merupakan keluarga terkaya di Willspoon, dan dia ingin mengungkapkan identitas aslinya kepada Serenity sendiri tanpa ada orang lain yang menghalanginya. Bos kami sangat sibuk. Sulit bagiku untuk menemuinya kecuali untuk rapat. Lagi pula, saya bukan anggota manajemen puncak perusahaan. Bahkan jika saya menghadiri rapat, saya akan duduk di ujung meja. Penglihatanku juga tidak bagus, jadi aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Bab 129. Anda adalah seorang manajer di perusahaan, namun Anda hampir tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan atasan Anda. Bos Anda benar-benar tidak mungkin tercapai dan misterius, kata Serenity. Tidak ada foto Tuan Yok di internet. Tuan Yok diikuti oleh pasukan keamanan. Terakhir kali di pesta makan malam, ada begitu banyak pengawal tinggi dan kekar yang mengelilinginya, hingga Serenity dan Jasmine tidak bisa melihat sekilas wajah Tuan Yap. Bahkan ketika mereka berjinjet, sekarang mengetahui bahwa Zachary, yang merupakan karyawan kantoran di Yok Corporation, namun dia jarang bertemu dengan Tuan Yap. Serenity merasa jauh lebih baik tentang dirinya sendiri. Zachary tidak melanjutkan pembicaraan. Dia tidak peduli apa yang orang lain katakan tentang dirinya.
dan bertindak sesuai keinginannya sendiri. Pasangan itu mengobrol tentang Tuan Yok dan kembali ke blok mereka. Pengawal Zachary berkeliaran di dekatnya. Meskipun mereka tidak mengikuti Zachary dan Serenity dari dekat, para penjaga selalu mengawasi pasangan muda itu dan menjaga mereka dalam jangkauan penglihatan, kemanapun mereka pergi. Tentu saja, Serenity tidak mengetahui keberadaannya diawasi selama ini. Serenity menoleh dan secara tidak sengaja melihat seorang pengawal berkeliaran tidak jauh dari situ. Dia pikir dia tampak familiar. Jati dia berhenti dan berkata kepada Zachary. Pria itu terlihat sangat familiar. Zachary tercengang. Itu pengawalnya, Jim. Jim juga terkejut saat melihat Serenity dan Zachary menatap ke arahnya. Dia segera sadar kembali dan berjalan seolah tidak ada yang salah. Bukankah kamu pengemudi malam itu? Serenity teringat ketika dia melihatnya. Pria yang tampak familiar ini adalah sopir yang mengantar Zachary pulang ketika Zachary mabuk malam itu. Ya, itu aku, jawab Jim. Serenity memiliki penglihatan dan ingatan yang baik. Apakah kamu juga tinggal di sekitar sini? Ya, tapi aku menyewa tempat itu. Biasanya saya mengemudi untuk layanan pemanggilan mobil. Dan kadang-kadang saya menjadi sopir sewaan ketika mereka sedang dalam pengaruh. Oh baiklah, meskipun Serenity ingat pengemudi ini, dia tidak mengenalnya dan hanya menyapanya. Hari ini karena mereka pernah bertemu sebelumnya, dia tidak memikirkan masalah ini. Zachary melirik Jim, yang langsung mengerti maksud di balik tatapan bosnya. Kedepannya Jim harus berhati-hati saat membuntuti Zachary di depan umum, agar tidak terlihat oleh Serenity, karena secara tidak langsung akan mengungkap identitasnya. Jika itu terjadi, Jim tidak akan mampu menanggung akibatnya. Kembali ke rumah, Serenity duduk di ayunan karena kebiasaannya. Sementara Zachary kembali ke kamarnya. Mereka tidak berbicara lagi malam itu. Keesokan harinya, Zachary hendak pergi. Ketika Serenity baru saja selesai membuat sarapan. Tuan Yok, kamu belum sarapan. Zachary menarik dasinya. Serenity memperhatikan bahwa itu adalah dasi yang dia berikan padanya. Dia pikir dia tidak akan suka atau bahkan tidak akan memakainya. Yang mengejutkannya, dia memakainya hari ini. Saya ada rapat lebih awal hari ini dan saya tidak boleh terlambat. Saya takut terjebak kemacetan, jadi saya harus berangkat lebih awal. Saya tidak akan sarapan di rumah hari ini dan akan memesan makanan untuk dibawa ke kantor nanti. Saya sudah selesai. Jangan memesan makanan untuk dibawa ke kantor. Saya akan mengemasnya untuk Anda, sehingga Anda dapat membawanya ke kantor Anda. Zachary ragu-ragu untuk beberapa saat, karena dia tidak tega menolak tawaran baik hati wanita itu, terutama sejak sarapannya dibuat setiap hari lezat. Serenity mengeluarkan kotak makan siang terisolasi dan dia mengisinya dengan sandwich, telur rebus, dan salad. Dia menutupinya sebelum menyerahkannya kepada Zachary. Makanlah saat kamu sampai di kantor. Jangan bekerja dengan perut kosong, oke? Bab 130. Zachary akhirnya merasakan manfaat menikah. Dia berangkat kerja dengan kotak makan siang terisolasi. Saat dalam perjalanan menuju kantor dengan mobil, ia menikmati sarapan yang disiapkan istrinya dengan penuh kasih sayang. Dia memakannya dengan penuh semangat dan merasa puas. Pengemudi dan pengawal yang duduk di mobil yang sama dengan Zachary sedikit bingung. Sarapan yang disiapkan Serenity sangat sederhana. Namun Zachary yang pilih-pilih makanan sangat menikmatinya. Mungkin kemampuan memasak Serenity sangat bagus. Setelah Zachary pergi, Serenity secara rutin menelepon kakaknya dan meninggalkan rumah karena mengetahui bahwa kakaknya baik-baik saja. Saat keluar, saat itu sudah jam sibuk, sehingga terjadi kemacetan lalu lintas yang akhirnya semakin parah saat ia sudah setengah perjalanan. Banyak orang yang terburu-buru berangkat kerja merasa sangat cemas, hingga hampir mengamuk. Elise Stone adalah salah satunya. Sementara kakak dan kakak iparnya bersikap mesra saat sarapan. Elise diam-diam menyelinap keluar rumah dan diam-diam menyiapkan sarapan untuk Zachary. Dia meminta koki di rumah khusus membuatnya. Kemudian, dia memotong sikat besar bunga segar dari kebunnya dan membungkusnya. Membawa bukit bunga dan sarapan yang disiapkan dengan penuh cinta.
Elise berangkat ke kantor Zachary. Dia ingin tiba sebelum pria itu memasuki gedung, sehingga dia dapat menghentikan mobilnya dengan cara yang biasa dan memberikan sarapan yang telah dia persiapkan dengan cermat. Meski semua orang termasuk kakak iparnya membujuknya untuk melupakan Zachary, Elise tidak mau menyerah tanpa perlawanan. Jika Elise bisa melupakan Zachary, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Namun, setelah sekian lama dia masih tidak bisa melupakannya. Dia berpikir untuk mencobanya. Dia hanya akan menyerah jika gagal memenangkan hatinya setelah 3-5 tahun. Saat ini, lalu lintas mencapai kemacetan. Saat dia menyaksikan menit-menit yang berlalu dengan cepat, Elise menjadi semakin cemas. Jika dia terus terjebak, Zachary akan mulai bekerja saat dia tiba di York Corporation. Kalau begitu, percuma saja menerobos lalu lintas pagi hari. Tidak, Elise tidak bisa menunggu seperti ini. Elise menelpon pengawalnya dan memberitahukan lokasi mobilnya yang diparkir di pinggir jalan. Dia memintanya untuk membawa kunci cadangan dari rumah untuk mengemudikan mobilnya kembali. Setelah panggilan telepon, lalu lintas akhirnya maju sedikit. Elise memanfaatkan kesempatan itu untuk berbelok ke pinggir jalan dan memarkirnya di depan sebuah toko. Usai mengambil foto dan mengirimkannya ke bodyguard, Elise mengambil buket bunga dan kotak bekal dari mobil, lalu pergi ke pinggir jalan untuk menghentikan sepeda. Elise berhasil menghentikan Serenity yang baru saja lewat. Serenity mengerem dan menatap Elise. Dia bertanya dengan nada ramah, "Hai Nona cantik, ada apa?" Elise memandang Serenity dan merasa bahwa dia tampak familiar. Tetapi ketika dia melakukan penglihatan ganda, dia melihat orang asing ke Serenity. Elise bahkan berani mengejar Zachary secara terang-terangan, sehingga ia tidak merasa bersalah atau takut karena tiba-tiba memanggil sepeda orang asing. Dia berkata terus terang, "Bisakah Anda memberi saya tumpangan? Lalu lintas sangat buruk hari ini dan saya sedang terburu-buru." Melihat Elise sedang memegang karangan bunga dan kotak makan siang yang terisolasi, Serenity menebak-nebak apa yang akan dilakukan Elise dan tersenyum. "Kemana tujuanmu? Perusahaan York? Ayo, aku akan mengantarmu ke sana." York Corporation adalah tempat kerja suaminya. Jadi Serenity ingin melihat gedung perkantoran 68 lantai itu dari dekat. Itu adalah tempat bagi lingkaran bisnis Wellspun. Terima kasih. Elise sangat menyayangi Serenity, bukan hanya karena Serenity berjanji akan memberinya tumpangan, tapi karena rasa keakraban. Seolah-olah mereka sudah saling kenal selama puluhan tahun. Namun, mereka hanyalah orang asing. Baru kali ini, Elise merasa seperti ini pada seseorang yang baru ia temui. Serenity mengeluarkan helm cadangan dari bagasi dan menyerahkannya kepada Elise. "Kenakan helm ini agar tidak dihadang oleh polisi lalu lintas." Elise mengambil helm itu dan memakainya. Serenity kemudian menyalakan kembali sepedanya dan menyusuri jalur kendaraan tidak bermotor dengan Elise di belakangnya, langsung menuju ke York Corporation. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.